Saya sambil bobo pulang dari TV show menonton video viral penganiayaan yang katanya dilakukan oleh seorang anak oknum pejabat pajak. Benar-benar sadis kelewatan. Boleh tahu dia ditahan di Polres mana atau di Polda mana? Tolong dikasih tahu. Kita mau viralkan habis-habisan. Kita mau viralkan habis-habisan. Pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan saran kepada kuasa hukum David Ozora terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Rugi sebesar-besarnya, ya, karena itu memang orang akan mengatakan anaknya kan sudah dewasa, tapi kan ini ada keterkaitan dengan kelalaian, neglijen dari orang tua, ya, apalagi pamer harta. Itulah namanya kalau di Amerika atau di Singapura tanggung jawab renteng, joint and several liability. Ganti rugi, kalau di Amerika disebutkan punitive damages, di kita namanya kerugian immaterial, gugat triliunan. David Ozora adalah korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan Ana AG. Saat ini David Ozora masih menjalani pengobatan dengan biaya perawatan yang tidaklah sedikit. Biaya itu di-cover oleh asuransi, namun keluarga juga bergotong royong untuk menutup kekurangan biaya perawatan yang tidak tercover asuransi kesehatan. Berkonflik hukum AG ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, ya, sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana anak, sehingga mari kita hormati dan hargai proses ini. Jangan juga dari pihak anak berkonflik hukum AG ini berlebihan begitu, meminta hal-hal yang di luar batas juga. Dalam wawancaranya dengan Hotman Paris Hutapea, Melissa Anggraini memaparkan biaya yang dihabiskan David Ozora sudah mencapai 2 miliar. Biaya itu akan terus bertambah mengingat pihak rumah sakit sudah memberitahu soal biaya home care selama 6 bulan mencapai 1 miliar rupiah. Apalagi David Ozora juga harus menjalani terapi stem cell yang tidak di-cover asuransi kesehatan. Melissa pada kesempatan yang sama menjawab soal alasan Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora yang pernah menolak bantuan orang tua pelaku. Menurutnya saat itu kondisi David Ozora masih kejang-kejang dan kritis. Ia menduga orang tua pelaku berupaya untuk berdamai. Lebih lanjut, Melissa mengatakan pihaknya akan mengambil jalur restitusi untuk meminta pengembalian kondisi David Ozora. Mendengar hal tersebut, Hotman Paris memberikan saran agar pihak David Ozora tak mengambil langkah restitusi, sebab ganti rugi yang didapatkan akan kecil. Ia pun menyarankan agar pihak David Ozora melakukan gugatan perdata dan menembak kerugian dengan nominal besar, mengingat kondisi David sangatlah parah. Sebesar-besarnya, ya, karena itu memang orang akan mengatakan anaknya kan sudah dewasa, tapi kan ini ada keterkaitan dengan kelalaian, neglijen dari orang tua, ya, apalagi pamer harta. Itulah namanya kalau di Amerika atau di Singapura tanggung jawab renteng, joint and several liability. Ganti rugi, kalau di Amerika disebutkan punitive damages, di kita namanya kerugian immaterial, gugat triliunan. David Ozora adalah korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan Ana AG. Saat ini David Ozora masih menjalani pengobatan dengan biaya perawatan yang tidaklah sedikit. Biaya itu di-cover oleh asuransi, namun keluarga juga bergotong royong untuk menutup kekurangan biaya perawatan yang tidak tercover asuransi kesehatan. Berkonflik hukum AG ini kan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, ya, sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana anak, sehingga mari kita hormati dan hargai proses ini. Jangan juga dari pihak anak berkonflik hukum AG ini berlebihan begitu, meminta hal-hal yang di luar batas juga. Dalam wawancaranya dengan Hotman Paris Hutapea, Melissa Anggraini memaparkan biaya yang dihabiskan David Ozora sudah mencapai 2 miliar. Biaya itu akan terus bertambah mengingat pihak rumah sakit sudah memberitahu soal biaya home care selama 6 bulan mencapai 1 miliar rupiah. Apalagi David Ozora juga harus menjalani terapi stem cell yang tidak di-cover asuransi kesehatan.
Melissa pada kesempatan yang sama menjawab soal alasan Jonathan Latumahina, ayah dari David Ozora yang pernah menolak bantuan orang tua pelaku. Menurutnya saat itu kondisi David Ozora masih kejang-kejang dan kritis. Ia menduga orang tua pelaku berupaya untuk berdamai. Lebih lanjut, Melissa mengatakan pihaknya akan mengambil jalur restitusi untuk meminta pengembalian kondisi David Ozora. Mendengar hal tersebut, Hotman Paris memberikan saran agar pihak David Ozora tak mengambil langkah restitusi, sebab ganti rugi yang didapatkan akan kecil. Ia pun menyarankan agar pihak David Ozora melakukan gugatan perdata dan menembak kerugian dengan nominal besar, mengingat kondisi David sangatlah parah.